Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Kabarnya bagaimana hari ini? Oke, sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Seluruhnya siap. Sudah dimulai. Oke, Bapak lanjut mengabsen dulu ya. Afifah, Alfredo, Amelia, Ardiansah, Arjuna, Dendi, Dio, Doliansyah, Fikri Syahfadli, Fitriani, Naila, Putri Ainun, Raihan Pratama, Zulfri. Oke, hadir ya. Berarti hanya 2-3 orang nggak hadir ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik pelajaran kita yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai berpikir komputasional. Tapi sebelumnya Bapak mau mengadakan pretest dulu ya. Silakan diklik link yang Bapak berikan itu. Sudah dibuka? Oke, coba semuanya diklik linknya dulu. Ya, nanti. Nah, sebentar lagi kita akan mulai. Kalian nanti lihat soalnya di hari ini. Kalian jawab nanti di Chromebook ya. Ya. Ini kahut 3. Soalnya berpikir komputasional. Nah, 3, 2, 1. Baca soalnya. Nah, ini soal benar salah. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Jawab benar atau salah. True artinya benar, false artinya salah. Pilih aja di sana. Ya, waktunya 1 menit. Masih ada waktu 43 menit lagi, 43 detik lagi. Benar. Yang biru artinya benar, yang merah artinya salah, false. Nah, ya, kita lihat ya. Ada 12 orang yang menjawab benar ya. Jawabannya benar atau salah? Benar ya, jawabannya adalah benar. Berpikir komputasional itu proses pemecahan masalah dengan pendekatan yang logis dan sistematis ya. Oke. Ini ya. Ini yang bertiga skornya. Jadi gini, total skor ditentukan yang pertama dari kecepatan menjawab dan benar ya. Semakin cepat menjawab, semakin tinggi poinnya asalkan dia benar. Tapi semakin cepat dia menjawab tapi jawabannya salah ya, poinnya rendah juga. Nah, soal nomor 2, ini berapa angka berikutnya? Jadi angkanya 15, 30, 45. Berapa angka berikutnya? Merah artinya 50, kuning 70, biru 60, hijau 80. Tinggal dipilih. Berapa angka berikutnya? 15, 30, 45. Jawabannya berapa? 60. Ini soal pengenalan pola ya. 15, 30, 45 dan 60 jawabannya yang betul ya. Kelipatan 15. Ya. Kita lanjut, kita lihat dulu. Siapa yang Oke, peringkat pertama Arjuna, Grandson, Dio, Restu, dan kemudian Rasha dan Alpan. Ya. Kita lanjut ya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, benar atau salah? Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Ya, ini pernah kita bahas sebelumnya. Dekomposisi, benar atau salah? Benar artinya biru, merah artinya salah. Oke, habis ya, jawabannya benar ya. Ada 2 orang yang salah.
kita lihat bagaimana sekarang skornya. Oh, Grenson naik ya. Dan Dio. Kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 4. Nah ini soalnya gini, abstraksi artinya fokus pada hal penting. Pada kasus membuat nasi goreng, hal penting yang perlu diperhatikan adalah merah nasi, biru ayam, kuning jeruk, hijau roti. Nah. Oke, berarti paham semua ya, paham semua mengenai abstraksi. Ini soal terakhir akan menentukan peringkat. Berikut ini yang tidak termasuk algoritma pembuatan nasi goreng. Yang tidak termasuk algoritma pembuatan nasi goreng. Ingat ya, algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara runut. Ya. Nah, jawabannya itu mencuci piring ya. Mencuci piring kan nggak akan masuk ya. Siapkan nasi, nyalakan kompor, tuangkan sedikit minyak makan, ini masuk ya. Kita lihat gimana skornya nih. Siapa yang dapat peringkat ketiga? Oh, Arjuna ya. Kemudian peringkat kedua Dio. Ya, oke. Grenson ya dapat peringkat pertama. Lagi Pak, lagi. Lagi Pak. Kuisnya sudah habis ya. Bapak mau mengulang-ulang lagi mengenai materi. Nanti ada tugas terakhir. Nah, mengenai berpikir komputasional. Oke, sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan ini. Berpikir komputasional artinya berpikir secara apa? Secara apa? Berpikir secara logika. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya nih. Berpikir secara komputasional artinya adalah berpikir memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Ya, jadi bisa juga dibilang berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logika. Nah, ada 4 cara berpikir komputasional. Ada 4 ya. Ini yang tadi di soal tadi. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Mulai Bapak terangkan dari yang mudah tadi. Masih ingat soal angka tadi? 15, 45, 15, 30, 45, 60 lagi ya. Maka ini adalah soal pengenalan pola. Contoh polanya pola 15 ya. Kalau dekomposisi ya. Dekomposisi yang tadi ya, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Abstraksi artinya berfokus pada hal-hal yang penting ya. Algoritma artinya menyelesaikan masalah secara urut ya, dari awal sampai akhir. Dekomposisi ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari deretan bilangan berikut, manakah yang termasuk angka genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 2, 4, 6, 8. Jadi gini, anggaplah bilangan 1 sampai dengan bilangan 9 itu adalah masalah. Kita akan pecah dia menjadi masalah yang lebih kecil. Berarti kita bagi dia masalah genap dan masalah ganjil. Masalah genapnya adalah 2, 4, 6, 8. Itu dekomposisi ya. Proses pemecahan masalah menjadi lebih kecil. Kemudian pengenalan pola, ini yang tadi ya. Kalau itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau yang paralel di dalam data. Contoh begini, jika di sini 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka berikutnya adalah 8. Berarti kalian tahu polanya adalah 1. Kalau ini 2, 4, 6, 8, berapa di sini? 10. Polanya adalah 2. Oke, pengenalan pola itu cukup mudah dipelajari ya. Kemudian lanjutnya abstraksi. Nah ini, abstraksi artinya menyederhanakan informasi dan berfokus pada hal-hal yang penting. Contoh begini ya. Contoh si Grenson dia naik sepeda. Ya. Naik sepeda. Yang harus dia perhatikan hanyalah cara mengayuh sepeda, cara menyeimbangkan sepeda, cara mengerem. Itu yang dia perhatikan, itu abstraksi.
Nah, misalkan si grandson lagi naik sepeda, nampak sama dia Naila lagi jogging. Ditengoknya Naila kan, itu namanya sudah terdistraksi. Tidak lagi abstraksi, ya. Ini contohnya ya, contoh. Ingat di abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting ya, hal-hal tidak penting dibuang. Algoritma. Nah, algoritma langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara urut ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan selesai. Nanti tugas terakhir kita nanti adalah membuat sebuah algoritma ya. Jadi nanti tugas kita, Bapak kasih kalian tugas nanti mencari harga barang termurah. Jadi kita punya data nanti, data harga-harga barang. Kalian ditugaskan untuk membeli barang-barang tertentu dengan harga tertentu. Kalian carilah kombinasi barang termurah dengan menggunakan metode abstraksi, pengenalan pola, dan dekomposisi. Ya. Bapak ulang lagi ya, tugasnya nanti kalian membuat algoritma, ya, algoritma pencarian barang dengan harga murah. Di sana nanti ada daftar harga barang, ada daftar nama toko. Tugas kalian adalah membuat algoritma untuk mencari harga barang yang paling murah. Ya, mencari harga barang yang paling murah. Nah, itu algoritma. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke Google Chat, Bapak ingin kita refreshing dulu. Coba berdiri semuanya dulu. Ya. Oke, nanti gini ya, kalau Bapak bilang peta duduk ya. Peta artinya duduk. Segitiga artinya berdiri. Silang artinya kebalikan. Kalau kalian duduk, silakan berdiri. Kalau berdiri, silakan duduk. Bapak ulang lagi ya gini. Kalau Bapak bilang peta, kalian duduk. Kalau Bapak bilang segitiga, artinya berdiri. Kalau Bapak bilang silang, jika kalian dalam keadaan berdiri, duduk. Jika dalam keadaan duduk, maka berdiri. Kita tes ya. Segitiga. Ada yang mau duduk ya. Silang. Ya, duduk terlambat ya. Duduk. Oke, duduk lagi. Lagi. Kita coba lagi ya. Peta. Salah. Peta itu adalah duduk. Ada yang salah. Kita harus konsentrasi ya. Kita coba sekali lagi ya. Peta. Ada yang berdiri. Segitiga. 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 Silang. Oke dah. Konsentrasi semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, dari hasil pretest tadi, Bapak ingin bagi semuanya menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang nanti ya. Oke, paham ya? Yang sana kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok restu 3, ini 4, itu 5, ini 6. Kalian klik link yang Bapak kirim tadi. Ya. Kita kan ada 6 kelompok ya. Nah, coba kalian klik bagian soal. Nih, kamu dan kelompokmu mendapat tugas dari guru menjadi tim belanja cerdas. Kalian harus memenuhi acara kebutuhan sekolah. Barang yang harus kalian beli adalah telur satu rak, kemudian minyak goreng 1 kilo, gula pasir setengah kilogram, daging sapi 1 kilogram. Nah, kalian punya 3 pilihan toko. Toko A letaknya di depan sekolah, jalan kaki gratis ongkosnya. Toko B harus naik motor dengan biaya parkir 2.000 ya. Toko C cukup jauh 5 km sehingga harus naik angkot dengan biaya 2.000. Biayanya sini 6.000 ya, 3.000 per orang ya, ini salah. Ya, ini 3.000 per orang. Nah, 3.000 per orang. 3.000 per orang, berarti itu pergi aja. Kalau dia pergi 3.000, pulang pergi berapa? 6.000. Kemudian ke toko C tidak diperbolehkan naik motor ya, tidak diperbolehkan naik motor. Nah, aturannya begini ya, tidak boleh berbelanja hanya di satu toko saja, nggak boleh berbelanja di satu toko saja. Gunakan metode berpikir komputasional untuk mencari harga barang termurah. Ya, gunakan metode abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Hasilnya tulis dalam bentuk algoritma. Contoh algoritmanya seperti ini. 1, mulai. 2, pergi membeli telur 1 rak ke toko C. Biayanya berapa?
telur di toko C nanti 20.000, kemudian biaya angkotnya pulang pergi 6.000, jadi totalnya 26.000. Nah, kemudian beli minyak goreng di toko C 40.000, biaya angkot sudah dibayar di atas ya, karena angkotnya sudah ke toko C tadi kan. Nah, kemudian pulang dari toko C langsung berjalan kaki ke toko A membeli beras, harganya 135.000. Nah ya, ini aturannya. Terakhir adalah total belanja. Berapa total belanjanya? Misal dapat 21.000. Nah, nomor 6 selesai. Nah, silakan kalian buat di kelompok masing-masing. Misal, mulai lo ya. Apa ya langkah keduanya ya? Pindahkan aja ya. Nah, ya harga barang. Nulisnya nanti di kelompok, satu orang aja yang nulis nanti, yang lain gunakan kertas dulu. Tulis di kertas dulu, cari harga barang termurah. Nih, udah Bapak update ya. Cari aja harga barang termurah ya. Yang harus dibeli itu cuma 4 ya. Telur 1 rak, minyak goreng 1 kilo, gula pasir setengah kilo. Ya, daging sapi 1 kilo. Silahkan dicari mana yang paling murah menurut pendapat kalian, ditulis dulu. Tulis di kertas dulu. Silakan didiskusikan mencari harga barang paling murah. Oke, waktu berbelanja hanya 7 menit ya. Waktunya hanya 6 menit. Bibi itu boleh, Pak? Bibi boleh. Boleh, Bibi. Dikasih minyak juga. Ini di contoh soalnya kan ada. Mana soalnya? Ini contohnya. Mulai pergi membeli telur 1 rak ke toko C, biaya keluar 26.000. Ini contohnya. Enggak gini, Pak. Ya buat keterangannya gini. Pergi membeli telur. Silakan dia. Nih, mulai pergi membeli telur satu rak ke toko C, biaya keluarnya 20.000 tambah 6.000 angkot pulang pergi 26.000. Jadi tulis. Coba dulu buat. Lalu apa lagi minyak goreng? Buatlah tulis. Diskusi. Bisa. Cuma 4 itu yang dibeli kan? Nah, ya 4 aja. Kalau buat totalnya, berapa total belanjanya? Punyamu di sini kamu kelompok 2 kan? Nah, di sini kamu rubah. Ini. Udah selesai? Udah ya? Udah. Berarti kelompok 2 udah selesai ya? Kelompok 2 udah selesai ya, kelompok 2 udah selesai ya. Udah deh, jangan rubah-rubah lagi ya. Udah, berikut satu orang aja tulis di sini. Dijawab kelompok 1. Waktunya 1 menit ya. Oke, waktunya habis, kita presentasi dulu ya. Coba kelompok 2 silakan maju ke depan dulu. Oke, mari kita simak presentasi dari kelompok 2 bagaimana mereka membuat algoritma membeli barang kebutuhan dengan harga termurah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Telur 1 rak di toko B 22.000. Minyak goreng 1 kilo di toko A 35.000. Gula pasir setengah kilo di toko A 20.000. Daging sapi 1 kilo di toko B 140.000. Cabai rawit merah besar 1 kilo di toko A 60.000. Selesai hasilnya 277.000. Ya, 277.000 selesai kan tangani algoritma. Ya. Telur 1 rak di toko B kan harganya berapa? 20.000. Jadi tambah biaya parkir 2.000, jadinya 22.000. Kemudian dia membeli minyak goreng 1 kilo di toko A 35.000, tidak pakai biaya parkir ya. Karena dia jalan kaki. Kelompok 5 sepertinya sudah selesai. Silakan maju ke depan.
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil algoritma kami. Yang pertama, mulai. Yang kedua, pergi membeli telur 1 rak ke toko B, biaya 20.000, tambah 2.000 biaya parkir, jadi 22.000. Beli daging sapi 1 kilo di toko B, biaya keluar 140.000. Beli minyak goreng 1 kilo di toko A, keluar 35.000. Beli gula pasir setengah kilo di toko A, biaya keluar 20.000. Total belanja 22.000 tambah 140 ditambah 35.000 tambah 20.000 sama dengan 217.000, Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan. Bagus ya. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Jadi mereka dapatnya 217.000. Oke, silakan duduk. Sudah berhasil mempresentasikan algoritma yang mereka buat membeli bahan-bahan kebutuhan dengan harga termurah. Nah, jadi cara membelinya bagaimana? Kita gunakan metode dekomposisi, pengenalan pola ya. Kita pecahkan masalahnya dulu menjadi masalah lebih kecil. Kita kenali pola harga yang lebih murah, lalu kita beli harga yang murah ya. Kemudian kita abstraksi ya. Abstraksi kita abaikan detail yang tidak penting. Ketiga metode tadi kita gunakan, lalu kita menulis algoritma. Ya, diawali dari mulai, diakhiri dengan selesai. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, Bapak review kembali. Berpikir komputasional tadi apa? Menyelesaikan masalah secara logis ya dan sistematis. Ada 4 metodenya tadi ya. Metodenya apa saja? 1, abstraksi ya. 2, dekomposisi. 3, pengenalan pola. 4, algoritma ya. Oke ya, jadi ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Demikian pembelajaran pada hari ini ya. Sebagai penutup kita silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai ya. Boleh dimatikan Chromebook-nya dan boleh kembali ke kelas masing-masing. Sip. Dah.